Ini beberapa jenis markah yang bisa ditambahkan pada protein ketika berada di tahap modifikasi post transkripsi. Markah ini biasa disebut dengan signal sequence. Signal sequence. Misalnya untuk protein yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam lumen endoplasmic reticulum, maka signal sequence-nya itu terdiri atas 29 residu asam amino dengan urutan seperti ini dari ujung N sampai ke ujung C, mulai dari methionine sampai dengan glisin yang ada di ujung C-nya protein itu. Tapi kalau kemudian protein itu ditujukan untuk dimasukkan ke dalam nukleus, maka signal sequence-nya terdiri atas 8 residu asam amino, prolin sampai dengan valin di ujung C-nya. Nah, signal sequence ini menjadi penting karena dia dibutuhkan agar protein itu bisa sampai ke dalam kompartemen yang semestinya. Hasil percobaan menunjukkan kalau ada protein misalnya berada di dalam lumen reticulum endoplasma, itu bisa dia berada di sana karena dia punya signal sequence yang menyebabkan dia bisa berada di kompartemen ini. Tapi kalau di signal sequence ini dipotong, kemudian dipindahkan pada ujung protein yang mestinya ada di dalam sitosol, maka protein yang mestinya di sitosol ini akan pindah ke dalam endoplasmic reticulum, lumen endoplasmic reticulum. Sementara protein yang tadinya ada di endoplasmic reticulum itu akan meninggalkan lumen tadi menuju ke sitosol. Hal ini menunjukkan bahwa signal sequence ini menjadi sangat penting kehadirannya karena dia menentukan protein itu harus berada di mana. Tentu tidak semuanya seperti itu. Nah, kalau ada protein yang akan dipindahkan dari satu kompartemen sel ke kompartemen sel yang lain, maka itu bisa ditempuh dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama, kalau ada protein yang berada di sitoplasma, kemudian memiliki signal sequence yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam nukleus, maka protein itu akan masuk ke dalam nukleus melalui pori inti, pori yang ada pada membran inti. Tapi kalau protein yang ada di sitoplasma ini ditujukan untuk organel-organel tertentu, maka protein itu nanti akan masuk ke dalam organel itu melalui satu set protein yang disebut dengan protein translocator yang terentang di membran organel yang bersangkutan. Nah, yang lain lagi, mekanisme yang ketiga, kalau proteinnya ada di dalam lumen reticulum endoplasma, kemudian dia harus menuju ke organel yang lain, maka pengangkutannya menggunakan vesikula. Jadi nanti membran endoplasmic reticulum akan bertunas sehingga kemudian protein tadi akan terbungkus dalam vesikula. Nanti melalui vesikula inilah si protein itu akan diangkut menuju ke kompartemen sel tujuannya. Nah, ini mekanisme yang pertama. Slide ini menggambarkan struktur membran nukleus. Jadi membran nukleus itu ada 2 lapis, ada outer nuclear membrane, ada inner nuclear membrane. Nanti outer dan inner nuclear membrane ini akan bertemu pada satu titik, kemudian pecah. Itu yang membentuk pori itu. Jadi pori-pori itu dibentuk dari bertemunya inner dan outer nuclear membrane.
Nah, antara outer dan inner ada ruang antar membran. Ruang antar membran yang ada pada membran inti ini akan bersinambung dengan lumen reticulum endoplasma. Lumen reticulum endoplasma. Nah, kalau protein itu akan masuk ke dalam nukleus, maka di membran nukleus itu ada satu kompleks protein yang dibangun oleh sekitar 100 jenis protein yang berbeda. Kompleks itu disebut dengan nuclear pore complex. Nuclear pore complex ini dia permeable terhadap molekul-molekul kecil dan molekul-molekul yang larut dalam air, tapi dia sangat selektif terhadap molekul-molekul yang ukurannya besar. Jadi kalau molekul itu ukurannya besar, nanti nuclear pore complex yang bentuknya seperti gerbang ini akan menyeleksi molekul mana yang bisa melalui atau melewati pore itu, sehingga kemudian itu bisa masuk ke dalam nukleus. Nah, kalau dia mau masuk ke dalam nukleus, paling tidak protein itu harus melalui tiga atau 4 tahapan utama. Yang pertama adalah protein yang diberi warna kuning merah ini, itu harus berikatan dengan satu jenis reseptor yang disebut dengan nuclear transport receptor. Nah, kompleks reseptor dengan protein ini nanti akan dibimbing oleh filamen-filamen yang ada di tepi protein yang menyusun nuclear pore complex ini, sehingga kemudian kompleks protein dan reseptor ini akan tiba pada lubang yang ada di bagian luar pori itu. Nah, setelah sampai di sana terjadi proses pengenalan, sehingga kemudian lubang inti, pori inti yang tadinya sempit kemudian melebar, sehingga kemudian si protein beserta reseptornya itu bisa masuk menembus membran nukleus ini. Nah, setelah sampai di dalam nukleus, nanti reseptor ini melepaskan proteinnya, kemudian dia balik ke luar ke posisi semula untuk mengangkut protein yang lain yang akan dimasukkan ke dalam nukleus. Nah, itu kurang lebih tahapan yang harus dilalui ketika satu protein akan masuk ke dalam nukleus. Nah, mekanisme yang kedua terjadi ketika protein yang ada pada sitoplasma ini akan dipindahkan menuju ke organel. Organelnya bisa berupa endoplasmic reticulum, mitokondria, kloroplas, atau peroksisom. Nah, kalau akan dipindahkan ke organel, maka kemudian protein itu nanti akan melalui satu jenis protein yang tersisip pada membran organel yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan protein translocator. Jadi protein translocator itu adalah protein transmembran yang ada pada membran organel yang bersangkutan. Nah, memang kalau mau melalui protein translocator ini, protein yang akan diangkut itu harus dalam keadaan tidak melipat. Harus dalam keadaan tidak melipat. Beda dengan protein yang diangkut melalui pori inti tadi. Nah, kalau melalui protein translocator, proteinnya harus diluruskan. Nanti ada nanti saya tunjukkan gambarnya seperti apa cara meluruskan protein yang akan diangkut dengan menggunakan protein translocators ini. Nah, ini adalah contoh
contoh pengangkutan protein yang tidak boleh melipat tadi dengan menggunakan protein translocator ini. Ini kebetulan mitokondria itu dia punya dua membran luar dan membran dalam. Jadi nanti kalau ada protein yang punya signal sequence yang dikenali oleh reseptor yang ada pada membran luar mitokondria, nanti signal sequence itu akan dibaca di sini. Jadi protein yang mengenali signal sequence tadi itu membentuk Tom kompleks. Jadi akan berikatan dengan protein translocator yang lain yang tersisip pada membran luar mitokondria ini. Nah, setelah dikenali, maka kemudian ujung protein itu akan diselipkan di lubang yang ada pada protein Tom kompleks itu. Nah, di bagian di membran dalam mitokondria ada protein translocator yang lain yang disebut dengan tim 23 kompleks. Jadi setelah disisipkan di Tom kompleks, nanti ujung protein itu nanti akan disisipkan lagi di tim kompleks yang terentang di membran dalam mitokondria ini. Nah, setelah masuk ke dalam matriks mitokondria, nanti protein itu akan melipat membentuk struktur 3-dimensionalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti ada sejenis enzim yang berfungsi untuk memotong signal sequence ini, sehingga kemudian protein ini akan berada di dalam matriks mitokondria. Nah, untuk meluruskan struktur protein yang diangkut dengan menggunakan protein translocator itu, dibutuhkan satu jenis protein namanya HSP70. Ada dua jenis, ada cytosolic HSP70, ada yang HSP70 mitokondria. Nah, jadi nanti HSP70 ini akan melekat di sepanjang rantai polipeptida ini, sehingga rantai ini menjadi lurus dan mudah disisipkan ke Tom kompleks dan tim kompleks yang ada pada membran mitokondria ini. Nah, setelah masuk nanti protein HSP cytosol itu akan melepaskan diri. Nah, proses lepasnya HSP itu yang butuh energi yang berasal dari hidrolisis ATP itu. Nah, setelah protein tadi masuk ke dalam matriks mitokondria, nanti signal sequence-nya akan dipotong oleh satu jenis peptidase. Nah, ujung protein yang muncul akan ikat lagi dengan protein HSP mitokondrial, HSP70 mitokondrial, sehingga protein ini tetap lurus. Tapi bukan hanya itu, HSP70 mitokondrial ini berfungsi untuk menarik protein yang tersisip di Tom dan tim kompleks ini supaya bergerak lebih cepat menuju ke dalam matriks mitokondria. Itu yang proses lepasnya HSP70 dari protein ini itu juga butuh energi yang berasal dari hidrolisis ATP.